Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Seperti pujian pada hari ini, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Yesus Kristus namanya. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat di dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Mazmur 91 ini, ya Aba ya Bapa, biarlah kami mau terus hati ini melekat kepadamu ya Aba ya Bapa, menghormati, mencintai, mengasihi dan setia kepadamu untuk selama-lamanya. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ya Aba ya Bapa. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 14 Agustus 2024. Kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih ada di dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai tenang di tengah badai dan bagaimana mengatasi badai itu, mengatasi yang namanya ketakutan dan kecemasan. Ya, kalau kita perhatikan tadi, waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, kami ini nggak pernah janjian dengan operatornya, kami mau menyampaikan firman Tuhan apa, ya kan? Tapi tadi ya sepanjang beberapa menit tadi di depan, kita sudah menaikkan pujian bahwa satu-satunya yang kita andalkan itu adalah Tuhan Yesus. Kita tadi menaikkan pujian bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari semua kuasa atau masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kita yang tinggal di New York, di Philadelphia, dan di East Coast, kita sering kemudian merasakan yang namanya badai, ya. Ada badai-badai. Yang terakhir itu masuk New York seminggu kemarin itu namanya badai, ya. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian, badai itu selalu ada waktunya, enggak terus-terusan mengalami badai, ya. Demikian juga ketika kita dalam kehidupan ini ada orang yang mengalami badai dalam kehidupannya, yaitu tentang keuangan. Ya, mungkin yang bekerja, ada yang bekerja sekarang on and off, nggak bisa kerja setiap hari karena sesuatu dan lain hal. Ada juga orang yang kemudian punya persoalan dalam pekerjaan, keuangan, dalam keluarga, hubungan yang kurang harmonis atau tidak baik antara suami istri atau bahkan mungkin antara orang tua dan anak-anaknya.
Juga badai dalam kehidupan, mungkin kita merasa tubuh ini nggak fit, ya sering merasa yang namanya sakit-sakitan. Sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa semua masalah itu cuman sekedar nama, sedangkan seperti nyanyian tadi, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia punya nama di atas segala nama, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sementara ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, waktu kita melihat ke teman kita atau di sebelah kita atau orang lain, kita itu melihat, mereka itu kok kayaknya seneng banget, ya kan? Kesakitan nggak ada pada mereka. Itu rasa-rasanya kalau lihat seperti itu, seperti orang yang sedang luka, kemudian disiram apa itu cuka, ya rasanya membuat hati tambah pedih. Saya bilang begini, seringkali kita melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman rumah sendiri. Nah, bagaimana ketika kita hari-hari ini menghadapi yang namanya badai atau tekanan dalam hidup ini? Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan, ini perlu, amat sangat perlu, bahwa sementara kita ada dalam badai, ada tekanan dalam hidup ini, kita itu nggak pernah sendirian. Ingat, kenapa kita nggak pernah sendirian? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah Allah yang Maha Hadir. Bukankah kita sudah tahu bahwa namanya adalah Immanuel? Julukannya adalah Immanuel, artinya Allah itu menyertai kita. Ya, dalam Mazmur pasal 23 diceritakan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang agung. Kalau kita ada di dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut. Sebab gembala agung itu menyertai dan memperhatikan kita. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai, hati ini sedang cemas, hati ini sedang gundah gulana, hati ini sedang takut, hati ini sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Yang pertama, mari kita buka dari Mazmur 34 ayat 18 sampai 20. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Bagaimana Daud waktu itu hidupnya sedang dalam ketakutan dan terancam. Mari kita lihat dari ayat yang ke-18 dari Mazmur 34 ini dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Wow. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bersama saya ucapkan segala. 2, 3, segala. Lebih keras lagi, 2, 3, segala. Ya. Jadi di sini dikatakan kalau orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan itu akan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala. Bukan dari sebagian kesesakan, tapi segala kesesakannya. Ya. Nanti Bapak Ibu ambil kertas, kemudian tuliskan ya semua kesesakan Bapak Ibu sekalian ya, segala kesesakan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu yang ditulis semua itu, percayalah bahwa Tuhan pasti melepaskan kita dari semua kesesakan itu. Ayat yang ke-19 dari Mazmur 34 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kurang baik gimana Tuhan? Ya, dunia menganut satu sistem, ya, menganut value. Ada uang, abang sayang; tak ada uang, abang ditendang. Ya, jadi kalau kita sedang susah, jangan cari orang, Bapak Ibu sekalian. Orang itu akan lari semua daripada kita, ya. Tapi lihat, di sini dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20.
Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan nggak pernah berjanji kita itu nggak ngalami masalah. Kalau tiap hari kita doa fajar, tiap hari kita punya waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, membaca Alkitab, menaikkan doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita punya waktu-waktu spesial kita memuji-muji Tuhan. Itu tidak akan melepaskan kita dari masalah. Ayat 20 ini dengan jelas berkata, kemalangan orang benar itu banyak, bukan sedikit, tapi banyak kemalangan, banyak masalah, banyak persoalan. Tapi bacanya nggak boleh sampai di situ. Di belakangnya dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari dari Mazmur 34 ayat 18 sampai 20 ini, jadi waktu kita cemas, waktu kita takut, waktu kita khawatir, maka hal yang pertama harus kita lakukan yaitu datang kepada Tuhan dan mengakui kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita. Sekali lagi, waktu kita takut, waktu kita cemas, waktu kita khawatir, waktu kita sedang gundah gulana, datanglah kepada Tuhan dan kemudian akui apa yang menjadi kecemasan kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengakui kecemasan kita, mengakui masalah kita kepada Tuhan, itu adalah satu langkah awal yang sangat penting agar supaya apa? Kita tidak hidup terus di dalam kecemasan dan ketakutan, ya. Mengapa sekarang kita harus mengakui kecemasan kita kepada Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mengakui kecemasan kita kepada Tuhan, itu artinya kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa loh ngadepin semuanya ini kalau sendirian. Maka itu aku datang kepadamu, aku mengakuinya, karena aku butuh pertolonganmu, aku butuh bantuanmu. Jadi waktu kita berkata seperti itu, kita sedang memposisikan diri, mengakui bahwa kita ini cuma debu dan tanah. Kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lemah. Yang tanpa Tuhan, kita itu nothing. Amsal bilang, ganjaran daripada takut akan Tuhan dan kerendahan hati itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, mengakui kecemasan-kecemasan kita, kekhawatiran kita, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan kerendahan hati kita. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus itu bolak-balik keluar masuk penjara. Bukan karena kejahatan dan kesalahannya, tapi karena dia dibenci oleh penguasa pada zaman itu karena dengan militan, dengan konsisten Rasul Paulus mengabarkan Injil keselamatan bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus, ya kan? Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, Paulus selalu menyatakan kekhawatirannya kepada Tuhan. Maka itu dia juga ingin semua orang percaya
meniru apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Jadi yang pertama, waktu badai itu datang, waktu hati kita cemas, gelisah, gundah gulana, takut, dan khawatir, yang pertama datang kepada Tuhan dan akui masalah persoalan yang engkau hadapi. Misalnya, engkau sedang punya masalah tentang keuangan. Ingat bahwa namanya adalah Yehova Jireh, Tuhan Allah yang menyediakan. Alkitab sudah menunjukkan bagaimana 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi Tuhan sanggup melipat kali gandakannya. Bagaimana janda di Sarfat? Janda di Sarfat, ya kan? Dengan sedikit tepung dan sedikit minyak, tetapi Tuhan sanggup melipat kali gandakannya sehingga hidup janda di Sarfat yang miskin, yang nggak ada harapan itu terpelihara bersama dengan anak-anaknya oleh karena Tuhan Yehova Jireh. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya masalah keluarga dan rumah tangga, ingat peristiwa di Kana. Bagaimana Tuhan nggak mau itu perkawinan itu menjadi malu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan menunda-nunda untuk menolong dan menyelamatkan kita. Yang kedua, mari kita belajar lagi daripada Raja Daud yang ditulis di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-15. Mazmur 25 ayat yang ke-15. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud, tapi Mazmur 25 ini ditulis oleh Daud. Dikatakan begini, mataku, ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Bersama saya ucapkan jaring, 2, 3, jaring ya. Jadi kalau kakinya kena jaring, kalau kakinya kena jerat, aduh Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Itu sangat menyiksa. Ya. Nah, dari Mazmur 25 ayat yang ke-15. Waktu kita cemas, Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya seperti kaki kita sedang terjaring. Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan Allah, bukan pada jaringnya. Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Ya, kalau kita terus fokus kepada jaringnya, kita fokus kepada masalahnya, kita fokus kepada badainya, kita fokus kepada persoalannya, itu bisa membuat kekuatan kita semakin kecil, dan semakin kecil. Ya, itu nggak boleh terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ingat, musuh kita itu iblis, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka itu waktu kita mengalami kesesakan, masalah yang begitu berat rasanya, arahkan mata hati, mata rohani kita kepada Tuhan. Amin. Sebab waktu kita mengarahkan mata hati, mata rohani kita kepada Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Dan Mazmur yang lain berkata, nantikanlah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong dan menyelamatkan kita. Nah, Mazmur 25 ayat 15 ini bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu sekalian melepaskan kita dari jaring-jaring. Jaring itu bicara tentang perangkap, ya. Perangkap itu bisa berupa tentang godaan-godaan untuk mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Jadi waktu kita ngadepin masalah itu, kemudian kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan sendiri atau berharap kepada manusia.
Alkitab bilang kita akan menjadi terkutuk sebab manusia itu uangnya terbatas, kasihnya terbatas, kemampuannya terbatas, waktunya semua terbatas. Maka itu saya ketemu dengan beberapa orang yang terus berharap kepada manusia, kemudian hidupnya jadi kecewa. Tapi kalau orang mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau ada masalah, dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, mari kita lihat dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi yang pertama tadi, waktu kita ngadepin badai, waktu kita cemas, waktu kita takut, waktu kita khawatir, datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dan akui kecemasan kita, akui masalah kita, akui ketakutan, kekhawatiran kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau supaya kita fokus kepada Tuhan, ya, bukan kepada jaringnya, bukan kepada masalahnya. Sehingga di situ kita punya kekuatan, dan waktu kita punya kekuatan, Amsal bilang begini, kalau kita menjadi lemah, ya wah udah Bapak Ibu sekalian, itu nanti menjadi kering dan kemudian akan jadi hal-hal yang tidak baik. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Perhatikan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, biarlah kita memiliki kebiasaan untuk hidup di dalam komunitas orang percaya. Ya, hidup dalam komunitas orang percaya itu penting banget. Seperti Bapak Ibu sekalian sekarang ini, ya kan, saya perhatikan Bapak Ibu ini secara rutin terus bersama-sama untuk kita berdoa, memperhatikan firman Tuhan, merenungkannya. Ini artinya kita sedang hidup dalam komunitas orang percaya. Seperti arang itu Bapak Ibu sekalian, waktu arang itu ada di dalam kumpulannya, arang itu akan terus menyala. Tetapi kalau ada arang ini yang dikeluarkan dari kumpulannya, maka lama-kelamaan arang itu akan mati. Nah, gunanya waktu kita punya kebiasaan, punya habit, ada di dalam komunitas, waktu kita sedang ada di dalam masalah, di sini dikatakan, ya, yang seorang mengangkat temannya, ya. Jadi bayangkan kalau sendiri, maka itu jangan suka menyendiri Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan suka menyendiri, terus kalau ada masalah terus meratapin masalahmu sendirian. Nah, engkau perlu Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu kalau memungkinkan, kalau bisa dengan anggota keluargamu engkau curhat. Seperti saya kan sangat beruntung karena punya istri yang berhati emas, istri yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang tidak mengalami seperti saya. Carilah orang yang rohani, yang bisa dilihat dari buahnya, dan biarlah itu menjadi partner kita, komunitas kita, dan kita mencurahkan apa yang sedang kita alami, agar supaya teman ini, Bapak Ibu sekalian, yang rohani ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya buat menolong kita dan mencarikan solusinya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, akui kecemasan kita kepada Tuhan, dan yang kedua, Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan, dan yang ketiga, waktu kita takut, waktu kita gelisah, waktu kita dalam badai, jangan pernah
menyendiri. Ya, mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa kalau ada di antara kami hari ini sedang menghadapi badai, sedang menghadapi tekanan dalam hidup ini. Hati kami sedang cemas, gundah gulana, khawatir, dan takut. Bapa, kami mau akui semua kecemasan ini kepadamu. Sekarang kami mau fokus kepadamu. Bahkan kami mau serahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Kami tahu pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan pasti tolong kami dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Karena kami ini begitu berharga di hadapan-Mu. Kami adalah anak-Mu, kami adalah milik-Mu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.